Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut ada kemiripan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden kedua RI Soeharto. Kemiripan tersebut yakni dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Menurut Hasto, Soeharto dan Jokowi dinilai melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti memanfaatkan aparat negara. Hal ini disampaikan Hasto dalam kegiatan bedah buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 di Jakarta pada Selasa 2 April 2024. Saat membaca buku itu, Hasto mengakui tak hanya melihat wajah Soeharto, namun juga Jokowi. Hasto mencontohkan bagaimana era kepemimpinan Soeharto yang memakai kekerasan terhadap jurnalis pada pemilu 1971 hanya demi mempertahankan kekuasaannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian. Makhluk 23 bersama dengan Pak Jokowi. Apakah karakternya sama? Nanti kita akan lihat. Kalau kita lihat kekerasan pemilu tahun 71, benar, tadi sudah dikatakan wahana konsolidasi kekuasaan otoriter 27 tahun kemudian terjadi. Maka ini hati-hati. Teman-teman, saya kasih bisa buka kamera, handphone, nikmati. Anda bisa bebaskan di dalam pers. Tapi lama-lamaan ini Mbak Christine mengalami bagaimana pers diintimidasi dan sekarang sudah dimulai. Pada pemilu 1971, Badan Pengawas Pemilu yang kini KPU dinilai olehnya ikut bermain. Menurutnya hal itu juga terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya. Selain itu, Hasto mengatakan bahwa Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kekuasaan lewat operator politiknya yakni Ali Murtopo, Amir Mahmud, dan Sujono Mardani. Katanya, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu akselerasi modernisasi, namun prosesnya minim kebebasan, demokrasi, dan hak berserikat. Kemudian, Hasto menyebut Soeharto juga menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan operasi khusus. Sementara itu di era Jokowi, Hasto mengatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu terlihat tak hanya melalui TNI Polri, namun juga di kementerian atau lembaga. Ia lantas mencontohkan polisi yang mengintimidasi rektor-rektor untuk membuat video dengan narasi positif terhadap pembangunan era Jokowi.